1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hari ini terjadi tsunami, besok Presiden Soeharto langsung mengumumkan status bencana nasional. Begitu diumumkan, semua perangkat negara, semua instrumen pemerintahan turun kerja. Bantuan luar negeri datang, dalam waktu yang singkat semua selesai. Itu tahun 92. Kemudian kita lihat tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh. Sudah. Nah, ketika terjadi hari ini tsunami Aceh, besok pemerintah, saat itu presidennya Pak SBY, langsung mengumumkan, wah ini bencana besar, nggak ditunda lagi sebagai bencana nasional. Begitu diumumkan, banjir bantuan dari semua negeri, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, bahkan dari Timur Tengah. Sudah. Dulu tsunami itu kan cuma wilayah Banda Aceh, Aceh besar sampai ke Melabu, saudara, nggak sedahsyat ini. Walaupun memang kita akui kalau bicara dari segi yang meninggal dunia waktu tsunami 2004 jauh lebih besar, hampir 150.000 orang yang meninggal dunia. Kami dari FPI sendiri, saya bawa laskar FPI 1.300 orang. Saya kumpulkan dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita bawa ke Banda Aceh. Beda dengan bencana banjir bandang, saudara. Ini datangnya dari gunung. Ada apa? Ada yang nakal di sana, ada yang gunduli hutan, ada yang tambang-tambang ilegal, saudara. Nah, pantas pada saat tsunami di Aceh spontan langsung jadi bencana nasional. Begitu sekarang mereka takut. Sebetulnya, saudara, saya lihat Bapak Presiden kita baik, mau dia menyatakan ini bencana nasional. Cuman yang kurang ajarnya ini banyak pembisik-pembisik yang memang punya kepentingan. Kepentingan apa? Mereka terlibat dalam penggundulan hutan. Nah, karena mereka terlibat dalam penggundulan hutan, kan beberapa menteri terlibat, saudara. Nah, sehingga mereka memberikan laporan-laporan asal Bapak senang. Jadi kalau Presiden tanya, bagaimana soal Aceh? Udah beres, Pak. Udah beres, Pak. Mayat-mayatnya udah ketemu semua, udah dikuburkan, Pak. Lalu bagaimana lumpur-lumpur? Udah rapi, Pak, udah dikerok itu, Pak. Udah beres, Pak, udah nggak usah khawatir lagi. Listrik bagaimana? Udah rapi ya, listrik semua udah nyala. Lah, kan ada menteri yang bohong kemarin ini, depan Presiden. Tahu lagi namanya. Jangan sebut nama, tapi yang disebut benar. Dan saya yang nyebut ya, tapi yang disebut benar. Nah, jadi kita lihat kalau depan Presiden aja dia berani bohong. Ada rakyat, ada pimpinan, ada kamera. Presiden tanya bagaimana listrik? Udah beres belum? Oh, udah beres, 97% udah nyala semua. Enak bener itu ngomong. Nah, kalau saya melihat kenapa dia ngebohong, ada yang dilindungi, sudah. Ada yang dilindungi supaya Presiden udahlah, ini masalah bencana lokal, Pak. Ini bencana biasa, ini gampang, nanti kita yang beresin, Pak. Nah, Bapak Presiden kita gampang percaya sama orang-orang di sekitarnya, saudara. Nah, akhirnya inilah yang terjadi. Nah, makanya itu kemarin dari FPI sendiri kita surat langsung minta Presiden untuk menyatakan bencana nasional. Saya teriak di atas mimbar, saudara. Bahkan kita marah habis di atas mimbar. Rekamannya bisa lihat, ada di IBTV, saudara. Ada apa? Mereka nggak mau untuk menyatakan bencana nasional. Akhirnya ribut, punya ribut. Nah, kemarin ada jalan tengah, saudara. Kemarin kabinet, para menteri duduk dengan DPR RI. Begitu duduk dengan DPR RI, akhirnya sepakat dibentuk Satgas, saudara, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera. Dia nggak sebut bencana nasional, enggak, cuma disebutnya ini adalah Satgas Penanggulangan Bencana dengan skala nasional. Nah, saya sempat tanya kepada pimpinan DPR yang di Jakarta, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya bagaimana? Jadi mereka akan bikin kantor di Aceh. Jadi di Aceh akan dibikin kantor, nanti orang-orang pusat, saudara, baik dari DPR-nya maupun dari menterinya, mereka akan berkantor di Aceh sampai pemulihan itu selesai. Nah, saya bilang kalau memang betul seperti itu, ini kabar baik buat kita, tapi mesti kita kawal. Kadang-kadang kita dikasih kabar begitu, udah seneng aja, tahu-tahu nggak ada buktinya. Nah, sementara ini saya dapat kabar seperti itu. Ini kabar lumayan baik. Terus saya protes juga, tapi percuma. Saya bilang,
Kalau ini berjalan, sementara bantuan asing di stop, percuma. Kita protes karena kemarin presiden mengatakan kita nggak butuh, kita mampu, nggak usah pakai minta bantuan luar negeri, kita malu. Oh, saya protes, kenapa jadi malu? Sudah, kalau ngutang malu, kalau ngutang malu, kalau korupsi harus lebih malu. Nah ini kan orang ngebantu sudah, kita sampaikan. Nah, tapi alhamdulillah kemarin presiden berubah lagi. Kemarin presiden menyatakan siapa tuh yang nolak bantuan asing? Bodoh itu. Alhamdulillah. Maksudnya bodoh mungkin bahlul ya. Syaratnya bahlul ya. Kira-kira jelas Pak ya. Nah jadi ada perkembangan baik walaupun belum dinyatakan bencana nasional, tapi kalau Satgas ini kita kawal betul-betul dia kerja, betul-betul bantuan dalam maupun luar negeri itu keluar, insya Allah itu akan menjadi solusi. Tapi jangan mudah percaya Pak Bu ya. Saya akan terus awasi ini, di Jakarta akan terus saya awasi, saya dorong, saya korek sampai betul-betul ini bekerja sebagaimana kita harapkan, insya Allah. Baik, yang berikutnya, ini berikutnya Ustaz kita, Masya Allah nih, Tengku pertanyaannya, ini kira-kira ini bencana ada kaitannya nggak dengan kemunkaran? Nah ini kira-kira nih nanti terulang lagi ya nih, ini yang namanya apa namanya bencana, saudara. Bencana kalau menimpa seseorang atau menimpa suatu masyarakat, ini ada pembagian yang berbeda. Saya bicara perorangan dulu. Kalau kita bicara perorangan, bencana itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi adab. Jadi jangan langsung memvonis setiap bencana ini adab, belum tentu, saudara, belum tentu, saudara. Nah, bagaimana cara kita membedakan mana yang ujian, mana yang peringatan, dan mana yang adab, saudara? Cara membedakannya, ini saya masih bicara perorangan, belum bicara masyarakat. Cara membedakannya, kalau yang mendapat musibah, saudara, orang yang muttaqin, orang yang betul-betul beriman dan takut kepada Allah, seperti para rasul, para nabi, para aulia, para wali, saudara, orang-orang sholihin, saudara. Kalau mereka ini kena musibah, maka dipastikan musibahnya adalah ujian. Loh kenapa? Karena memang mereka orang-orang suci, ada di sisi Allah, nggak berbuat dosa. Jadi bukan azab buat mereka, ujian. Nah kalau pertanyaannya kenapa mereka diuji, saudara, liraf'i darajatihim indallah, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Nah makanya para nabi kita lihat semakin luar biasa ujiannya, saudara, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, sampai ada istilah ulul azmi minar rusul, saudara. Nah itu nabi diuji oleh Allah. Tapi kalau nabi, rasul, wali diuji, itu adalah musibah dia dapat, itu adalah ujian. Nah sekarang yang kedua, sudah peringatan. Nah peringatan itu bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Sudah kaum muslimin secara umum. Sudah kalau ada orang Islam, dia muslim, saudara, dia baik, tapi kadang-kadang dia masih sekali-sekali suka ninggal sholat, sekali-sekali suka ngebentak orang tua, sekali-sekali masih ada aja maksiat yang dia kerjain, saudara. Nah yang seperti ini kalau dapat musibah itu adalah peringatan. Kenapa diberi peringatan? Karena Allah masih sayang sama dia. Kalau Allah nggak sayang, nggak pakai dikasih peringatan, langsung diazab dia. Allah kasih peringatan. Untuk apa dikasih peringatan? Agar dia insaf, agar dia sadar. Nah kalau dia sudah sadar, dia insaf, maka kebaikannya dia lebih tingkatkan, keburukannya dia stop, dia nggak kerjain lagi. Nah kalau itu terjadi, saudara, maka musibah yang dia dapat untuk menghapus dosanya. Nah yang begini ini dosanya dihapus, asal dia sadar, dia tobat kembali ke jalan Allah, saudara. Nah insya Allah umat Islam ini kalau dapat musibah, ya kalau nggak ujian, ya peringatan ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang yang ketiga, lalu kapan itu musibah jadi adab? Kalau musibah tadi menimpa orang yang ingkar kepada Allah,
yang ingkar kepada Nabi, saudara, atau orang yang ngaku Islam tapi nggak pernah mengamalkan Islam. Sholat enggak, puasa enggak, saudara, kemudian juga zakat enggak, saudara. Bahkan dia hampir tiap hari kerjaannya maksiat. Dia judi, dia zina, saudara. Dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia berzina, udah macam-macam maksiat dia lakukan. Nah, kalau orang yang semacam ini mendapat musibah, itu adalah azab. Nah, bukan ujian, bukan peringatan, itu adalah azab yang Allah dahulukan di dunia ini, sementara azab akhirat asyad lebih keras lagi dan menanti dia pada nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Cuman ada yang lucu nih Pak, Bu. Ada yang lucu. Ada orang ngaku Islam, hidupnya jadi preman. Orang sini tahu preman ya? Tahu preman ya? Karena udah jadi bahasa semua tuh preman. Dia jadi preman, saudara. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, kerjaannya maksiat udah tiap hari. Sekali waktu dapat musibah, dia sakit berat, datang nengokin kawan-kawannya, ditanya, bro, kenapa bro? Apa dijawab? Anda lagi diuji nih, Pak Allah. Gimana ceritanya preman diuji, saudara? Saudara, wali saja nih, wali nih, para rasul, para nabi, para wali, orang soleh, itu kalau dapat musibah nggak berani ngaku-ngaku diuji. Saking apa? Saking takutnya kepada Allah. Begitu dapat musibah, mereka lakukan. Dosa apa nih kita kerjakan? Takut kalau Allah sampai marah sama dia. Orang yang soleh, yang wali, nggak berani, saudara. Kalau dapat musibah nyebut itu ujian. Giliran preman. Ente kenapa sahabat? Ini Allah lagi ujian ini. Astagfirullahaladzim, itu bukan diuji, itu lagi diadab. Masih untung kalau begitu diadab, dia masih panjang umur, ada kesempatan untuk dia bertobat. Kalau nggak panjang umur, makanya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu saya ingin menunjukkan soal apa itu makna musibah secara perorangan. Nah, sekarang kita bicara secara masyarakat, satu kesatuan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat, saudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, saudara, aman, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, Allah janjikan la fatahna 'alaihim, niscaya kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, keberkahan yang Allah turunkan dari langit atau keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Ini janji Allah. Nah, mustahil Allah itu tidak menepati janji, saudara. Tapi ada kebalikannya yang mesti kita hati-hati. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu banyak yang mendustakan Allah, nggak beriman kepada Allah, mendustakan hukum Allah. Apa yang terjadi? Allah sendiri yang mengatakan, la akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya kami akan siksa mereka lantaran apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya dari ayat tadi, satu, kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, Allah kasih keberkahan. Berkah sawahnya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah kebunnya, berkah rumahnya, saudara, berkah gunungnya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah semuanya, sudah. Tapi kalau coba-coba nggak beriman dan nggak bertakwa kepada Allah, saudara, maka Allah akan siksa mereka. Nah, makanya kembali kepada pertanyaan tadi, ini kira-kira yang di Aceh ini masuk yang mana nih, saudara? Nah, tentunya kita nggak bisa main tuding, saudara, nggak bisa. Itu perlu pembelajaran mendalam, itu perlu dilihat. Tapi kalau saya lihat secara zahir, saudara, memang di Aceh maksiat ada, memang di Aceh juga kemunkaran ada. Tapi secara zahir yang saya lihat, dengan adanya konon syariah di Aceh ini, secara umum jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lain, saudara. Secara umum saya lihat tuh mata kepala saya sendiri, bagaimana perempuan-perempuannya pada pakai jilbab,
pakai hijab, menutup dia punya auratnya saudara. Begitu juga yang lelakinya, anak kecilnya aja pada pakai piki saudara. Di mana-mana kita lihat, walaupun di jalan, nggak sampai di situ. Pesawat terbang saudara. Itu dari Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Manado, Jakarta ke Makassar, kemana tempat saudara, nggak ada tuh pramugari pakai jilbab. Tapi coba kalau dari Jakarta turun di Aceh, pada pakai jilbab nggak? Semua pramugari pakai, yang nggak pernah pakai jilbab dia pakai ya. Nah itu dasarnya konon syariah itu saudara. Alhamdulillah. Nah melihat dari itu saya yakin insya Allah saudara, bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah ujian sekurangnya peringatan. Nah saya yakin ujian karena orang Aceh baik, peringatan yang mungkin masih ada segelintir yang tidak baik, tapi azab insya Allah enggak ya. Nah, karena Aceh ini bukan negeri kafir, bukan negeri murtad, bukan negeri penjahat saudara. Ini negerinya para guru, tuan-tuan guru, abati-abati, daya-daya di mana-mana saudara. Nah makanya saya nggak terima di medsos tuh kadang-kadang ada yang nyerang Aceh. Ini Aceh banyak maksiat sih, ini Aceh begini sih, Aceh jahat sih. Oh saya nggak terima, kurang ajar gitu orang saudara. Dia nggak tahu Aceh, dia nggak pernah ke Aceh, seenaknya menghina daripada bangsa Aceh. Na'udzubillah min. Jadi itu kepada Ustadz penanya tadi, jadi artinya kalau tanya ini di Aceh bagaimana nih? Insya Allah Ustadz, ini ujian dan paling tidak peringatan insya Allah. Nah kalau pertanyaannya apa ini akan berulang, bisa jadi. Nah kalau Acehnya downgrade, artinya downgrade nih turun begitu, sekarang imannya kuat, atau besok maksiatnya lebih banyak. Nah hati-hati saudara, hari ini pakai konon syariat, atau besok konon syariat dicabut saudara, bisa jadi musibah bisa datang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi selama dijaga nggak usah khawatir, insya Allah musibah seperti ini tidak terjadi lagi buat bangsa Aceh. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tambahan Ustaz, masih soal tadi saudara, kalau ada pertanyaan kenapa sih Aceh sering dapat bencana, nah, bukan sekali dua kali, sering dapat bencana saudara. Dulu zaman Belanda saudara 350 tahun Aceh nggak pernah berhenti perang. Daerah-daerah lain semua jatuh ditaklukkan sama Belanda, Aceh doang yang nggak takluk saudara. Andaikan ketika itu Aceh takluk, seluruh Indonesia saudara nggak ada ini yang namanya negara Indonesia. Nah, jadi 350 tahun perang terus saudara. Bagaimana pejuang-pejuang Aceh dulu, Teku Umarnya, Cut Nyakdinnya dan lain sebagainya saudara. Nah kemudian setelah itu begitu kita merdeka saudara, ada aja yang fitnah orang Aceh, katanya mau memerdekakan diri lah. Dulu zaman-zaman Tengku Daud Bere, akhirnya perang lagi saudara, Aceh dikejar lagi. Setelah itu udah tenang, udah damai, tahu-tahu saudara di Aceh ini karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, timbul konflik lagi. Itu peristiwa DOM, daerah operasi militer, berapa ribu yang mati saudara. Wah kalau mau cerita itu udah luar biasa, udah penderitaan orang Aceh nih luar biasa. 2004 dapat tsunami, baru laut menghantam daratan Aceh. Udah tenang, tahun 2025 dari gunung datang saudara. Ini ada apa nih kok bertubi-tubi? Nah saudara, kita jangan suudzon kepada Allah, kita harus husnudzon. Karena ada hadits qudsi, Allah mengatakan ana inda dzonni abdi, saya sesuai dengan dugaan hamba saya. Artinya kalau hambanya husnudzon, yakin Allah itu baik, yakin Allah itu Rahman Rahim, niscaya Allah akan perlakukan dia sebagaimana yang dia duga. Tapi kalau nanti dia berprasangka tidak baik kepada Allah, oh Allah mempersempit rezekinya, Allah bikin susah hidupnya, nanti Allah bikin susah dia punya hidup. Nah jadi Allah tergantung bagaimana kita punya prasangka saudara. Maka itu ahsinu dzannakum billah, perbaikilah, perindahlah dugaan prasangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu kalau dapat bertubi-tubi begitu, jangan langsung merasa wah ini jangan Allah marah nih, ajak ini bertubi-tubi. Jangan saudara, jangan, justru kita mesti optimis. Oh ini jangan-jangan bangsa Aceh saudara lagi diperhatikan oleh Allah. Loh kenapa saya bisa bicara begini? Ada hadisnya saudara.
di mana Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kata beliau, asadun nasi bala'an al-anbiya, summan salihun, summan amsal fal amsal. Kata Nabi apa? Kata Nabi, manusia yang paling banyak dan paling keras, paling dahsyat ujiannya, paling berat, saudara, adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi disayang Allah, bertubi-tubi mereka punya dapat ujian, justru karena disayang, bukan karena Allah benci mereka. Allah sayang, saudara. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, as-solihun, orang-orang soleh, saudara, itu ujiannya lebih berat daripada yang gak soleh. Allah sayang sama mereka. Terus kata Nabi, setelah itu al-amsal fal-amsal, orang yang sepertinya, orang yang sepertinya. Artinya makin tinggi kedudukannya di sisi Allah, makin hebat iman takwanya, ujiannya makin berat. Nah, kalau ngambil hadis ini nih, kita ngambil hadis ini nih, dari seluruh bangsa Indonesia, ujian yang paling berat adalah orang Aceh. Artinya apa, saudara? Kenapa paling berat? Bisa jadi karena Aceh yang terbaik, karena Aceh yang terkuat, karena Aceh yang paling menonjol Islamnya, karena Aceh yang betul-betul diperhatikan dan disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya kita husnudzon. Karena para nabi diuji, ya karena memang disayang Allah. Saudara, dan ujiannya paling berat, ya karena memang Allah sayang sama mereka kok. Nah, kalau bangsa Aceh ujiannya lebih berat daripada yang lainnya di Indonesia ini, saya yakin karena memang di sini ada keistimewaan berkaitan dengan perjuangan Islam di Indonesia, sehingga ujiannya lebih berat. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda sabar, Anda lulus dari ujian ini, Anda akan menjadi bangsa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Tadi ada tambahan sebagian, sebetulnya udah terjawab juga, tapi soal konsep tadi itu tadi sudah katakan, kita kerjasama lah dengan semua komponen. Dan generasi Gen Z jangan dilupain. Ini Gen Z ini walaupun generasi paling muda, tapi mereka nih inovatif, jadi kreatif, inovatif. Itu kalau kita karyakan, kita berikan kepercayaan, mereka akan kerja nggak kalah dengan gen milenial, insya Allah. Baik, saya pikir itu udah, ibu tadi juga sebagian sudah terjawab, ibu ya. Jadi saya jawab semua tadi, empat-empatnya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Silakan lanjut kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada satu yang masuk, Arif, dari Syekh Tu dari Nisam. Beliau bertanya, mungkin ini keadaan kita sedang musibah, lantas bagaimanakah cara untuk Aceh kembali seperti sedia kala tanpa harus menggadang-gadangkan kalimat merdeka?